Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu meminta pada ketua murid atau KM untuk memimpin berdoa. Ayo, dipersilahkan. Sebelum kita mulai belajar ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya untuk Akmal. Ada teman kalian yang tidak masuk ke hari ini? Coba lihat kiri, kanan, depan, belakang. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Sulis. Kenapa Sulis? Sakit. Oh iya, kita doakan ya, semoga Sulis dan kawan-kawan yang sedang sakit itu diberi kesembuhan. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi fiber optik ya. Tapi sebelum belajar, nah kita duduknya per kelompok dulu. Duduknya sudah berkelompok belum? Iya. Ibu di sini menampilkan kelompok. Takutnya kalian lupa ya sama anggota kelompok masing-masing. Ya, kalau sudah duduk berkelompok, nah nanti di pembelajaran teknologi fiber optik ini ada yang namanya LKPD. Ya, LKPD-nya ini bisa kalian di scan di QR code ini, dan ini untuk bahan ajar ya. Kalau yang nggak bisa scan, berarti kalian klik linknya saja ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih, bagaimana perasaan hari ini gitu? Perasaan kalian hari ini bagaimana? Nomor 1, nomor 2, 3, 4 atau 5? Nomor 4. Ada yang sedih. Kenapa sedih? Oh, yang lainnya? Nomor 2. Ada yang lagi galau? Ada. Jangan galau-galau ya. Supaya pembelajarannya semangat ya, Ibu akan kasih permainan sedikit ya. Kalau Ibu bilang door ya, kalian bilang door juga, tapi tangannya kayak gini. Tapi kalau Ibu bilang bom, kalian bilang au gitu ya. Ya, tapi kalau Ibu bilang door-door-doornya banyak, kalian bilang nggak kena gitu ya. Paham? Oke, tes dulu. Door. Nggak konsen nih. Door. Door. Ya, cukup ya. Semoga bisa mengembalikan mood kalian yang lagi bad mood gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknologi fiber optik. Kenapa kalian itu harus belajar teknologi fiber optik? Mungkin, Bu, kenapa saya harus belajar ini gitu? Buat apa gitu? Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama supaya kalian itu mampu mendefinisikan teknologi fiber optik. Jadi tahu fiber optik itu apa gitu. Jangan sampai dengar tahu fiber optik enggak. Nah, dengan belajarnya fiber optik, kalian akan mampu mendefinisikan, mengklasifikasikan, serta mampu mempresentasikan teknologi fiber optik. Ini yang akan kita capai hari ini, ya. Nah, oke. Pernahkah kalian mendengar kata fiber optik? Apa? Apa? Kabel. Ya. Ada yang lain selain kabel? Ya? Fiber optik itu kabel untuk memasangkan internet. Untuk memasangkan internet, benar ya. Jawabannya benar-benar. Fiber optik itu apa? Kabel, benar. Dan memang kabel ya. Fiber optik itu bisa digunakan untuk pemasangan internet. Benar juga. Ada yang mau menambahkan lagi?
Kabel yang terbuat dari kaca. Kabel yang terbuat dari serat kaca. Iya, benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, jawaban kalian semuanya benar bahwa fiber optik itu kabel kabel terbuat dari kaca dan bisa digunakan untuk memasang internet. Nah, untuk lebih detailnya lagi, silahkan kalian amati video di depan. Sebagian besar datanya ini adalah kabel serat optik. Kabel saja di dunia dalam sekejap. Pernahkah Anda memikirkan mengenai bagaimana bisa mendapatkan email atau informasi lain dari sudut mana saja di dunia dalam sekejap? Hal ini bisa terjadi oleh karena jaringan kabel yang diletakkan di bawah tanah dan di bawah laut. Kabel yang membawa sebagian besar data dunia ini adalah kabel serat optik. Kabel-kabel ini juga digunakan dalam peralatan medis. Mari kita pelajari cara kerja kabel serat optik dan bagaimana cara kabel ini merevolusi dunia di sekitar kita. Kabel serat optik terdiri dari ribuan helai serat dan untai serat tunggal setipis rambut manusia. Serat optik membawa informasi dalam bentuk cahaya. Pertama-tama, mari kita pelajari beberapa perilaku dasar cahaya untuk memahami cara kerja serat optik. Kecepatan cahaya berubah ketika melewati media, dan perubahan kecepatan ini dinyatakan oleh indeks bias. Variasi dalam kecepatan cahaya ini mengarah pada fenomena menarik lainnya, yaitu pembiasan. Untuk memahami apa itu pembiasan, mari kita lakukan eksperimen yang menarik. Dalam percobaan ini, cahaya melewati sebuah prisma. Terlihat pada anak muda cahaya bekal, bukan biru. Fenomena ini dikenal sebagai refleksi atau pembiasan. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati media dengan satu indeks bias ke satu indeks bias rendah. Cahaya berbelok ke arah antar muka saat beralih dari media indeks bias tinggi ke satu indeks bias rendah. Pembiasan adalah alasan mengapa pensil terlihat bengkok di dalam segelas air. Teknik pembiasan sederhana ini efektif digunakan dalam serat optik. Sekarang, mari kita buat eksperimen ini sebagai hipotesis. Kita bisa meningkatkan indeks bias gelas secara real-time dengan menggunakan gelombang. Ketika kita meningkatkan indeks bias, cahaya akan semakin banyak berbelok menuju permukaan. Setelah beberapa saat, Anda bisa melihat cahaya akan melewati permukaan kaca. Jika kita meningkatkan indeks bias lebih jauh, cahaya akan tiba-tiba kembali ke media pertama sebagai refleksi bumi. Ini disebut pemantulan internal total. Pemantulan internal total mungkin terjadi jika kita meningkatkan sudut datang daripada meningkatkan indeks bias. Dalam hal ini, pada sudut tertentu akan disebut dengan sudut kritis. Cahaya akan kembali ke media pertama. Fenomena pemantulan internal total ini digunakan dalam kabel serat optik untuk mengirimkan cahaya. Bentuk paling sederhana dari kabel serat optik ditunjukkan di sini. Kaca silinder dengan indeks bias tinggi. Jika laser mengenai antar muka pada sudut yang lebih besar dari sudut kritis, pemantulan internal total akan terjadi dan cahaya akan mencapai ujung lainnya. Ini berarti bahwa cahaya dapat terkurung dalam serat optik dalam jarak yang jauh, tidak peduli seberapa kompleks bentuk seratnya. Ingat, pemantulan internal total terjadi antara kaca indeks bias tinggi dan indeks udara bias rendah. Namun, serat optik membutuhkan lapisan pelindung. Lapisan pelindung tidak memungkinkan dalam konfigurasi ini. Pengenalan bahan pelindung
udara dan menghentikan fenomena pengaturan internal total. Cara mudah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkenalkan kaca indeks bias rendah di atas kaca inti yang dikenal sebagai cladding. Dengan cara ini, pemantulan internal total akan terjadi dan kita akan dapat menggunakan lapisan pelindung. Baik inti dan cladding menggunakan silika sebagai bahan dasarnya. Perbedaan dalam indeks bias dapat dicapai dengan menambahkan berbagai jenis gelombang. Serat optik yang baru saja kita bentuk tidak akan mampu membawa sinyal lebih dari 100 km. Ini disebabkan berbagai resapan yang terjadi pada kabel. Hilangnya kekuatan sinyal ini umumnya disebut pelemahan. Penyerapan dan hamburan adalah alasan utama pelemahan sinyal. Inilah sebabnya mengapa Anda melihat adanya penguat pada kabel setelah jarak tertentu. Penguat ini meningkatkan kekuatan sinyal dan memungkinkan sinyal untuk dikirim dalam jarak jauh. Daya yang diperlukan untuk penguat ini diambil dari sumber terdekat. Sekarang, kembali ke topik utama. Bagaimana serat optik mengirimkan informasi seperti panggilan telepon atau sinyal internet? Informasi apapun dapat direpresentasikan dalam bentuk 0 dan 1. Bayangkan, Anda ingin mengirim pesan teks halo melalui ponsel Anda. Pertama, kata ini akan dikonversi menjadi kode biner setara N sebagai urutan 0 dan 1. Setelah konversi, ponsel Anda akan mentransmisikan 0 dan 1 ini dalam bentuk gelombang elektromagnetik. 1 ditransmisikan sebagai gelombang frekuensi tinggi dan 0 sebagai gelombang frekuensi rendah. Menara sel lokal menerima gelombang elektromagnetik ini. Di menara akan dihasilkan gelombang cahaya jika gelombang elektromagnetiknya berfrekuensi tinggi. Sekarang, gelombang cahaya ini dapat dengan mudah ditransmisikan melalui kabel serat optik. Gelombang cahaya yang membawa informasi harus melalui jaringan kabel yang rumit untuk mencapai tujuannya. Untuk tujuan ini, seluruh dunia ditutupi dengan kabel serat optik. Kabel ini diletakkan di bawah tanah dan di bawah laut. Terutama penyedia layanan seluler yang memelihara kabel di bawah tanah ini. AT&T, Orange, dan Verizon adalah beberapa pemain global yang memiliki dan memelihara jaringan kabel bawah laut. Tampilan potongan melintang kabel bawah laut diperlihatkan di sini. Anda dapat melihat bahwa hanya sebagian kecil kabel yang digunakan untuk melindungi serat optik. Bagian kabel yang tersisa adalah struktur mekanis untuk perlindungan dan kekuatan. Sekarang, pertanyaannya adalah dari mana penguat mendapatkan dayanya di bawah lautan yang dalam ini? Nah, untuk tujuan tersebut, serbuk tembaga tipis digunakan di dalam kabel yang membawa daya listrik di sepanjang kabel sehingga dapat memberikan daya pada penguat. Seluruh pembahasan ini mengacu pada bahwa jika kabel serat optik tidak mencapai bagian dunia tertentu, maka bagian dunia tersebut akan terisolasi dari internet atau komunikasi seluler. Jika kita membandingkan kabel serat optik dengan kabel tembaga tradisional, kabel serat optik lebih unggul dalam hampir segala hal. Kabel serat optik memberikan bandwidth yang lebih besar dan mengirimkan data pada kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kabel tembaga. Ini karena kecepatan cahaya selalu lebih besar daripada kecepatan elektron. Aliran elektron dalam kabel tembaga menghasilkan medan magnet bahkan di luar kabel yang dapat menyebabkan interferensi elektromagnetik. Di sisi lain, cahaya yang bergerak melalui kabel optik selalu terkurung dalam serat sehingga kemungkinan interaksi dengan sinyal eksternal tidak ada. Satu lagi fitur menarik tentang kabel serat optik adalah bahwa setiap sinyal cahaya yang masuk dari samping memiliki peluang yang minim untuk masuk di sepanjang kabel. Dengan demikian, kabel serat optik memberikan keamanan data yang tinggi. Anda mungkin kagum setelah mengetahui bahwa serat optik pertama kali digunakan dalam endoskopi, bahkan sebelum digunakan dalam bidang telekomunikasi. Dalam telekomunikasi, gelombang digital ditransfer melalui kabel serat optik. Namun, pada kabel endoskopi, sinyal visual dalam bentuk analog ditransmisikan ke ujung lainnya. Kami meminta dukungan Anda di patreon.com untuk membantu melanjutkan layanan pendidikan kami. Dan terima kasih telah menonton video ini. Nah ya, dari hasil pengamatan tadi, nah Ibu akan bagikan LKPD untuk kelompok. Kalau yang di sana nanti ngisinya individu ya, perorangan. Ini LKPD untuk kelompok.
kalian ini bahan ajarnya ya. Jadi ini untuk bahan ajar. Nah, nanti untuk pengisian LKPD ya, di situ ada langkah-langkahnya. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di LKPD-nya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung sama ibu ya. Ada permasalahan LKPD-nya? Tidak. Bahan ajarnya sudah ada ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, dari hasil pengamatan tadi ya, silahkan kalian tuangkan di LKPD kalian, di LKPD kelompok. Kalau yang di sini, kalau yang mandiri itu bisa di live worksheet diisinya ya. Nah, itu bagaimana proses pertukaran informasi dengan menggunakan media fiber optik. Coba dari hasil pengamatan tadi. Sok. Ada yang mau coba didiskusikan dulu. Ya, diisi dulu. Barangkali ada yang sudah selesai mengisinya, atau ada yang mau menjawab bagaimana proses pertukaran informasi dengan menggunakan media fiber optik. Boleh kelompok 3. Pertukaran informasi menggunakan media fiber optik melalui media cahaya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Sok. Ada yang mau coba didiskusikan dulu. Ada yang lain? Ada yang mau berpendapat lain selain itu? Oke, kelompok 4 mau? Dikirimkan dalam bentuk bilangan biner, kemudian ditransmisikan dalam gelombang elektromagnetik yang akan menghasilkan gelombang cahaya untuk ditransmisikan dalam fiber optik. Ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Benar ya, berarti tadi kalian menyimak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ke jenis-jenis fiber optik. Fiber optik adalah media transmisi tercepat saat ini. Kedua, kecepatan download maupun upload mencapai 1 gigabit per second. Ketiga, alasan fiber optik sangat cepat adalah transmisi datanya menggunakan cahaya. Maka dari itu, fiber optik menjadi pilihan utama dalam
membuatnya tidak rentan kepada pertumbuhan. Maka itu pastinya instalasi fiber optik lebih mahal daripada mengatur transmisi kembali. Fiber optik sangat tipis, diameternya sama dengan manusia. Fiber optik terdiri dari dua element dasar, yaitu korona dan gladi. Korona adalah area di mana sinyal cahaya ditransmisikan, dan gladi melindungi waktu untuk menjaga cahaya supaya tetap pada jalurnya. Ada dua jenis fiber optik, yaitu single mode dan multi mode. Single mode memiliki diameter kecil yang dirancang untuk membawa cahaya dari cahaya dengan jarak jauh. Ini memberikan daya tarik informasi yang tinggi dan pengalaman yang rendah, dan merupakan serat optik yang paling banyak digunakan di dunia. Serat multi mode memiliki inti yang lebih besar yang memungkinkan cahaya untuk berjalan di banyak jalur secara bersamaan. Biasanya serat multi mode digunakan di jaringan lokal dan jaringan karya penyimpanan di mana lebih berbiaya daripada serat single mode. Secara umum, sistem sendiri dari transmitter menggunakan sinyal cahaya. Serat optik untuk menjalurkan sinyal cahaya, receiver untuk merecord volume cahaya dan memberikan bentuk digital. Sinyal listrik dapat berupa digital maupun analog. Sinyal analog juga memerlukan dibentuk digital. Transmitter terdiri dari inverter circuit, source drive circuit, dan optical source. Inverter circuit proses sinyal listrik sehingga kompatibel dengan source drive circuit. Selanjutnya, source drive circuit memvariasikan arus untuk memodulasi sinyal optik. Akhirnya, sumber optik berubah dari energi listrik menjadi cahaya. Pusat cahaya dikirim dengan metode transparan. Receiver terdiri dari cahaya, amplifier, dan signal distortion. Metode teknik sangat sensitif terhadap cahaya dan harus mampu mendeteksi pusat cahaya yang melemah sekali. Amplifier meningkatkan sinyal yang diterima dari metode teknik. Digunakan 10 noise listrik di receiver dan sensitivitas receiver tergantung pada minimal noise. Terakhir, signal distortion mengubah sinyal listrik yang telah dikuatkan menjadi bentuk yang sesuai Nah, barusan tentang jenis-jenis fiber optik ya. Nah, dari hasil amatan kalian dalam video barusan ya, silahkan jelaskan jenis-jenis kabel fiber optik dan perbedaan dari kedua jenis kabel tersebut. Coba diskusikan dulu dari hasil amatan video yang tadi ya. Kalau lupa di situ kan masih bisa diulang lagi ya, di handphonenya masih bisa dibuka, diulang kembali untuk videonya. Coba diskusikan kembali ya. Boleh? Mau? Sok, kelompok 1. Jenis-jenis kabel fiber optik ada single mode dan multi mode. Yang membedakan mulai dari luas tahu saja atau diameter. Ya.
Beri tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Nah, itu dari jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya ada single mode dan multi mode. Ada lagi yang sudah beres mendiskusikan soalnya? Kelompok 2, sok, mangga. Yang membedakan kalau single mode itu bisa digunakan untuk jarak jauh, sedang multi mode digunakan untuk jarak dekat. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Itu perbedaan dari segi jarak ya. Ada lagi mungkin? Ibu, Ya, ini siapa dulu nih? Kelompok 3, kelompok 4. Iya. Ya, 3 dulu aja ya, 3 yang duluan. So, kelompok 3. yang membedakan dari kedua jenis kabel itu dari segi kecepatan dalam transmisi data. Multimode lebih cepat dibandingkan dengan single mode karena multimode memiliki diameter inti lebih besar dari single mode. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Nah, kalau tadi kelompok 3 itu berarti dari segi besarannya inti gitu ya, dari segi kecepatan ya. Kalau tadi kelompok 2 itu dari segi jarak ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur fiber optik. Bagian atau struktur dari kabel fiber optik. Yang pertama di sini adalah core atau inti, lalu atau ada jaketnya atau cladding, lalu ada mantel atau coating, lalu ada stretcher dan outer jaket. Fungsinya sudah bahas satu persatu. Dari yang inti atau kita lihat di pertama bagian pertama dalam struktur kabel fiber optik itu yaitu yang disebut dengan core atau inti. Core tersebut terbuat dari serat kaca. Kemudian ini memiliki diameter sekitar 2 meter sampai 50 meter, tergantung dari jenis serat optiknya, di mana ukuran core ini sendiri berapa besar kemudian kualitas di ini adalah sebagai tempat berlangsungnya perambatan cahaya dari ujung ke lainnya sehingga proses pengiriman cahaya dapat dilakukan. Ini sendiri adalah lapisan yang melindungi bawah pada kabel optik yang terbuat dari kaca. Indeks bias dari kabel ini lebih kecil dari core, di mana hubungan indeks bias antara core dan cladding akan mempengaruhi perambatan cahaya dengan core atau mempengaruhi misalnya struktur kritis. Diameter cladding bisa antara 5 meter sampai 250 meter. Berfungsi sebagai pelindung core sekaligus menjadi cermin yang memberikan perubahan kembali ke dalam core. Bisa dibilang ini merupakan bagian yang
masih tetap bisa menjaga produktif agar tidak pecah selamanya. Nah, ketika memiliki warna yang beragam, mudah nah, disebut artinya yang disebut dengan scratch dan bisa terbuat dari kabel yang dipromosi atau penggunaannya ada seperti yang menjaga atau dari yang bisa menggunakan Oke, itu barusan struktur fiber optik ya. Nah, silahkan diskusikan, gitu kan? Fungsi dari struktur kabel fiber optik, gitu ya. Sok diskusikan dulu dari hasil amatan video tadi, gitu kan? Ya. Di LKPD itu ada beberapa yang harus diisi ya. Di poin 1, poin 2, poin 3 sampai terakhir itu poin kesimpulan ya. Silahkan kalian diskusikan tentang perintah-perintahnya. Ibu berikan waktu 15 menit ya. Nah, kalau kurang jelas nanti kalian bisa putar lagi videonya ya di handphone kalian. Kalau misalkan tadi kan bisa diulang kembali ya videonya. Jadi kalau misalkan ada yang masih ragu gitu ya atau masih butuh diulang kembali, bisa diulang kembali ya. Kerjasama ya, karena yang dinilai itu tidak hanya hasilnya yang baik dan benar, tetapi yang dinilai itu dari kerjasamanya juga ya. Iya, Ibu intinya. Iya. Karena sahanya misalnya itu bisa ini.
masih kurang jelas yang di media ajar yang Ibu share, kalian buka aja bahan ajar ya. Ibu juga sudah menyiapkan bahan ajar yang tadi bisa kalian pindai ya. Nah, kalau kurang jelas nanti kalian bisa putar lagi videonya ya di handphone kalian. Kalau misalkan tadi kan bisa diulang kembali ya videonya. Jadi kalau misalkan ada yang masih ragu gitu ya atau masih butuh diulang kembali, bisa diulang kembali ya. Kerja sama ya, karena yang dinilai itu tidak hanya hasilnya yang baik dan benar, tetapi yang dinilai itu dari kerjasamanya juga ya. Iya, Ibu intinya. Iya. Karena sahaya misalnya itu bisa ini. Atau bisa juga kalian cari literatur di internet juga bisa ya. Sudah hampir selesai. Lanjutkan. Ada masalah? Enggak. Sudah.
Gimana, ada permasalahan? Jelas perintah-perintahnya? Loncat dulu. Nah, nggak apa-apa, lanjutkan. Coding. Waktunya 2 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah habis. Jadi hasil dari diskusi kalian ya, hasil dari apa yang kalian amati bersama kelompok kalian, apa yang kalian diskusikan, silahkan kalian presentasikan oleh perwakilan kelompoknya di depan ya. Boleh, kelompok 4 udah berdiri? Mau? Oh, kirain teh mau. Boleh, mau ada yang kesadaran sendiri atau mau ibu tunjuk kelompoknya? Tunjuk. Ini ditunjuk baik. Ya. Ibu minta kelompok 5 ya. Kelompok 5 coba presentasikan ke depan tentang hasil diskusinya. Sudah selesai kelompok 5? Sudah? Coba silahkan ke depan ya. Yang kelompok 5. Di depan. Sok. Oleh perwakilan kelompoknya. Ya. Oh.
Ya, yang lainnya perhatikan ya, perhatikan temannya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mangga, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kabel fiber optik. Yang pertama ada port, yaitu bagian terdalam dari kabel serat optik yang terbuat dari bahan kaca atau plastik khusus yang memungkinkan transmisi cahaya. Inti ini mengarahkan cahaya melalui serat optik. Yang kedua ada coating. Bagian ini melingkupi untuk memantulkan cahaya ke inti, memastikan cahaya tetap berada dalam serat optik. Yang ketiga ada folding. Bagian ini untuk melindungi serat optik dari kerusakan DC. Yang keempat ada straight member untuk melindungi serat optik dari kerusakan lingkungan seperti kelembapan, panas, atau benturan DC. Dan yang kelima ada outer jacket. Lapisan ini melindungi kabel dari elemen eksternal dan memberikan isolasi tambahan. Ya, udah? Ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan Dani sudah mempresentasikan hasil diskusinya itu tentang struktur bagian dari kabel fiber optik. Nah, ada yang mau menambahkan atau mau bertanya barangkali dari kelompok yang lain? Tidak ada? Oh, ada? Ada tidak? Atau cukup sekian? Cukup katanya. Ya, terima kasih Dani ya. Beri tepuk tangan buat Dani. Boleh. Kemudian yang presentasi dari kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ayo. Ya, sok. Enggak. Sok ke depan. Jangan rebutan ya. Perwakilannya saja. Ayo, ini Angga ya, Angga dari kelompok 2. Ayo Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya tentang fiber optik. Teknologi serat atau fiber optik adalah suatu metode pengiriman informasi yang menggunakan serat optik yang sangat tipis dan fleksibel yang terbuat dari kaca atau plastik. Teknologi ini memanfaatkan prinsip pemancaran cahaya melalui serat tersebut untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal cahaya. Kabel fiber optik sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memasang internet, TV satelit, dan komunikasi data. Ada 2 jenis kabel fiber optik, yaitu single mode dan multi mode. Perbedaannya terletak pada mode transmisi, di mana kabel single mode ini memiliki diameter inti lebih kecil daripada multi mode, sehingga dari segi kecepatan transmisi data multi mode lebih cepat karena memiliki diameter inti lebih besar. Hanya saja kabel multi mode ini tidak bisa digunakan untuk jarak jauh. Bagian-bagian kabel fiber optik yaitu inti, folding, coating, string member, dan outer jacket. Sekian dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Ya, itu kelompok 4 ya. Sok mangga. Siapa? Siti. Sok Siti. Mengapa kabel fiber optik digunakan untuk memasang internet? Ya, pertanyaannya itu mengapa kabel fiber optik itu bisa digunakan untuk memasang jaringan internet? Karena kabel serat optik memberikan kecepatan dan kapasitas tinggi sehingga membuat transfer data yang cepat dan stabil. Ya, itu jawabannya. Bagaimana bisa dipahami kelompok 4?
Ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau menanggapi dari diskusi barusan? Siapa yang mau menanggapi? Boleh? Ada yang mau menanggapi? Kelompok 1 barangkali mau menanggapi? Ada yang mau menambahkan? Atau menambahkan? Atau ada yang mau bertanya lagi barangkali? Saya akan menambahkan perbedaan dari jenis-jenis kabel optik yang selain dari mode transmisi yang sudah dipresentasikan barusan. Perbedaan terletak pada sumber cahaya. Kalau pada single mode menggunakan sumber cahaya laser yang sempit dan seperti laser serat tunggal, sedangkan pada multimode menggunakan sumber cahaya yang lebih lebar dan tidak sepenuhnya koheren seperti LED. Selain itu juga dari segi biaya keluar single mode itu lebih biaya. Oh ya, itu tambahannya ya. Terima kasih untuk kelompok 4 itu untuk menambahkan katanya dari segi perbedaan ya, dari segi perbedaan itu dari pencahayaannya. Jadi transmisi cahayanya itu kalau single mode itu masih menggunakan apa Neng tadi? Laser ya, masih menggunakan laser yang koheren. Nah, kalau yang multimode sudah menggunakan apa? Laser yang lebih lebar. Iya, atau menggunakan LED. Ya, terima kasih ya buat kelompok 4 sudah menanggapi dari presentasinya Angga. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Angga belum pamitan. Tenang. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Kalau tidak ada ditutup dulu Angga. Oh. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Angga ya sudah berani ke depan. Tadi tuh sama Dani ya, Angga dan Dani perwakilan dari masing-masing kelompok yang sudah maju ke depan. Nah, yang lainnya sekarang ya. Dari hasil pembelajaran tadi, dari hasil pengamatan yang kalian amati, kemudian yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian tadi di depan, maka hari ini kita akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, coba ada yang mau menyimpulkan? Ya, mangga kelompok 3 ya, ada Jessica. Coba Jessica. Perkembangan teknologi serat optik telah menghasilkan peningkatan kecepatan dan kapasitas transfer data. Dengan kemampuan untuk mentransmisikan data, kecepatan yang sangat tinggi dan kapasitas yang besar, serat optik telah memungkinkan perkembangan aplikasi serta streaming video berkualitas tinggi, komunikasi jarak jauh yang lancar, dan pertumbuhan internet yang cepat. Ya, terima kasih buat Jessica ya yang sudah menyimpulkan. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan kesimpulan dari Jessica? Ya, Aldo. Kabel fiber optik yang terbuat dari serat kaca dengan media transmisi cahaya yang memberikan keunggulan dalam hal kecepatan, kapasitas, keamanan, privasi, ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik, dan kehandalan. Selain itu juga menjadi pilihan utama dalam infrastruktur jaringan, digunakan dalam berbagai aplikasi seperti telekomunikasi, internet, televisi, kabel, jaringan komputer, dan industri lainnya. Ya, terima kasih Aldo ya. Oke. Ya, jadi fiber optik ini sejenis kabel. Kabel sering lihat kan kalian kabelnya? Sering. Warnanya apa?
Hitam. Yang di jalan-jalan biasanya warnanya hitam. Suka digunakan untuk apa? Wifi misalnya. Nah, memang benar, bukan kabel listrik ya Neng ya. Ini kabel fiber optik ya. Jadi kabel fiber optik ini kabel yang terbuat dari serat kaca ya. Nah, transmisi datanya itu menggunakan apa? Menggunakan cahaya. Sehingga bisa digunakan untuk komunikasi data jarak jauh gitu kan. Kita merasakan manfaat kabel fiber optik nggak? Contohnya apa? Ya. Streaming. Terus apa lagi? Chatting. Terus? Sharing ya. Kayak streaming, chatting gitu ya. Calling gitu ya, gaming. Nah, itu merupakan yang kita rasakan ya. Kita kan nggak langsung kayak misalkan mau calling nih gitu, nggak langsung tiba-tiba nyambung gitu kan, jadi ada prosesnya dulu. Nah itu prosesnya seperti tadi yang ada di video pertama ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya, silahkan kalian kerjakan asesmen formatif yang ada di Google Form ya. Jadi bisa di-scan. Kalau nggak bisa di-scan, itu kalian ditulis URL-nya saja. Sok, yang handphonenya bisa di-scan boleh langsung scan saja, ya. Tapi kalau yang tidak bisa, diketikkan URL-nya saja. Di situ ada 5 soal, ya. 5 soal, Ibu berikan waktu untuk pengisiannya 10 menit saja, ya. Dimulai dari sekarang, ya. Waktunya 10 menit. Ada yang bermasalah atau bisa kebuka semuanya soalnya? Kalau misalkan kurang jelas boleh ke depan ya buat scan-nya. Bisa kebuka linknya? Kebuka linknya, Nel? Nggak ada.
Kalau yang nggak ada buat scan QR-nya, bisa kalian diklik linknya ya. Ini tampilannya ya, tampilan asesmennya. Masih ada waktu ya. Dia tahu udah bisa kan? Kalau sudah selesai jangan lupa untuk disubmit ya, biar jawabannya nanti terkirim. Sudah selesai mengerjakan soalnya. Sudah selesai?
Sudah selesai mengerjakan soalnya. Oh. Sudah selesai? Sudah selesai mengerjakan soalnya. Oh. Sudah selesai? Sudah selesai mengerjakan soalnya. Oh. Sudah selesai? Ya, di sini udah ada beberapa yang mengirimkan ya. Ibu cek dulu.
Sudah selesai semuanya pengerjaan asesmennya? Belum. Waktunya 3 menit lagi ya. Sudah selesai semuanya? Ya. Kalau sudah selesai, Ibu minta sama Akmal KM untuk mengumpulkan LKPD-nya ya. Nah, yang LKPD individu jangan lupa kalian klik finish ya. Nah, kalau yang LKPD kelompok silahkan dikumpulkan. Akmal, Ibu minta tolong ya untuk pengumpulannya. Terima kasih Akmal. Nah, setelah Ibu cek dari hasil pekerjaan kalian mengerjakan asesmen ini, ya, ada beberapa yang nilainya masih belum di atas KKM, tapi tidak terlalu kecil juga gitu ya. Tapi sebagian besar nilainya alhamdulillah sudah di atas KKM ya. Alhamdulillah. Nah, bagi yang nilainya masih belum pas, belum sesuai dengan harapan ya, tidak boleh putus asa ataupun menyerah. Tapi nanti kita masih bisa belajar lagi dengan cara tutor sebaya, berdiskusi dengan teman yang mungkin sudah paham tentang materi hari ini, atau mungkin bisa langsung ke Ibu ya. Jadi jangan merasakan, oh saya nilai hari ini kecil Bu gitu. Tapi itu harus jadi motivasi ya. Karena kegagalan itu bukan berarti kita itu tidak akan sukses gitu ya, tapi kesuksesan yang tertunda. Artinya ketika kita belum mampu atau belum sesuai dengan yang kita harapkan, berarti di situ kita harus ada proses lagi yang diperkuat gitu. Misalkan belajarnya lagi, diskusinya lagi gitu ya. Jadi tidak menutup harapan gitu. Bu, nilai saya hari ini kurang gitu. Tetap semangat, nanti minggu depan barangkali nilainya jauh lebih besar dari hari ini gitu ya. Nah, bagaimana dengan materi pelajaran hari ini? Ada yang kurang dipahaminya di mana gitu, atau bagaimana? Dipahami? Dipahami. Alhamdulillah kalau dipahami ya. Nanti di Google Classroom ya, di situ yang tadi kan ada bahan ajar, ada LKPD, kemudian ada asesmen. Di bawahnya itu ada yang namanya link refleksi siswa ya. Di situ ada yang namanya link refleksi siswa. Tidak usah diberi identitas ya. Di situ kalian
tinggal diisi saja refleksi kita hari ini, gitu ya. Apa yang kalian pahami di pelajaran hari ini, gitu kan? Apakah sudah menguasainya atau belum, gitu. Terus apa yang tidak dipahami juga bisa diisi di situ. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, setelah melewati pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Tadi kan pas masuk itu ada yang sedih, ada yang galau gitu ya. Nah, setelah belajar hari ini, gimana perasaannya? Masih sedih atau galau? Tidak. Alhamdulillah ya. Jadi belajar itu bisa menghilangkan sedih dan galau. Kalian sungguh luar biasa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Yakin? Yakin. Udah, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk pertemuan minggu depan atau minggu selanjutnya kita akan membahas tentang sistem sensor ya. Jadi silahkan dibaca-baca terlebih dahulu sistem sensornya, karena untuk bahan ajar itu sudah tersedia di Google Classroom ya. Dapat dipahami? Dapat. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Hari ini kalian memang luar biasa. Walaupun sudah siang hari, semangat belajarnya masih membara ya. Tidak ada yang ngantuk-ngantuk gitu. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti di minggu depan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta KM untuk memimpin berdoa dulu. Sesudah belajar, marilah kita berdoa dengan doa. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Selesai. Ya. Terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.